Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, jemaat GKPB Masa Depan Cerah Kadipaten Majalengka. Kita bersyukur bisa bertemu walaupun hanya lewat live streaming. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Allah, tapi sebelumnya mari kita berdoa bersama. Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan pagi hari ini untuk beribadah bersama, memuji nama Tuhan dan belajar dari sabdamu yang kudus. Tuhan, kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Kami berdoa mohon urapan Allah Roh Kudus bagi kami semua, baik hamba yang menguraikannya maupun jemaat yang sedang mengikutinya di tempat mereka masing-masing. Rahmat-Mu turun atas kami semua. Karena itu Tuhan, kami mau belajar bersama-sama dari sabdamu, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, tema yang diberikan kepada saya untuk dibahas pada pagi hari ini adalah move beyond on the problem. Bergerak melampaui masalah. Tema ini bergerak melampaui masalah mau mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh berdiam diri terhadap masalah. Minggu tanggal 12 April yang lalu kita beribadah berkaitan dengan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan merupakan dasar untuk memiliki hidup yang kemenangan, dasar untuk menghadapi segala macam tantangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tema kita, ada dua bagian firman Tuhan yang ditentukan untuk dipelajari bersama pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bilangan 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dan yang kedua adalah Yosua pasal yang ke-14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Akan tetapi untuk menghemat waktu, saya tidak akan membaca dua bagian ini, tapi saya akan membaca bagian demi bagian ketika saya menjelaskannya. Nah, terkecuali saya mau ingin untuk membaca bagi kita semua Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Allah berkata demikian. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tema kita, bergerak melampaui masalah, ada 3 pokok pikiran yang akan kita pelajari bersama dalam ibadah minggu pagi hari ini. 3 hal ini merupakan pokok pikiran besar dari firman Tuhan Bilangan 14 dan Yosua pasal 14. Yang pertama adalah, pokok pikiran yang pertama adalah masalah harus dilampaui. Dengan kata lain, kita tidak boleh menyerah pada
masalah. Kata harus di sini menuntut kewajiban setiap orang untuk menghadapi masalah, untuk melampaui masalah. Yang kedua adalah hambatan dalam melampaui masalah. Ada hambatan-hambatan yang bisa muncul ketika kita berjuang untuk mengatasi masalah. Namun hambatan bukan berarti kita harus menyerah. Pokok pikiran yang ketiga adalah kunci untuk melampaui masalah. Kunci untuk melampaui masalah. Nah, pertama mari kita lihat masalah. Kita harus mengenal masalah dengan betul. Kalau kita mempelajari bilangan pasal yang ke-14, atau lebih bagus, bilangan 13 dan 14, kita temukan ada masalah di sana. Masalahnya adalah 12 pengintai yang disuruh oleh Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Ternyata 10 di antaranya takut terhadap musuh. 10 di antaranya merupakan pemimpin atau peneliti yang tidak berani. Nah, 10 pemimpin atau peneliti yang takut ini kemudian menyebabkan hal yang pertama, mereka tidak kompak. Laporannya tidak sinkron satu dengan yang lain. 10 peneliti, 10 pemimpin karena takut maka memberikan laporan penelitian yang berbeda dengan 2 peneliti yang lain, yaitu Kaleb dan Yosua. 10 pemimpin atau peneliti yang takut itu pertama tidak kompak dengan Kaleb dan Yosua. Juga mereka tidak bicara menyampaikan laporan secara jujur. Bapak Ibu bisa melihat itu dalam bilangan pasal 13 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-16. Yang kedua adalah 10 pemimpin ini tidak percaya diri dalam menghadapi musuh. Mereka takut. Misalnya kita lihat pasal yang ke-13 ayat yang ke-28. Dikatakan di sana, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Mereka melihat orang-orang musuh-musuh itu begitu mengerikan. Nah, akibat takut musuh, ayat yang ke-31. Ayat yang ke-31 dari pasal 13. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka begitu takutnya. Nah, akibat dari takut itu, maka hal yang ketiga adalah menyebar hoax, menyebar berita bohong, menyebar berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Begitulah kalau orang takut. Ayat yang ke-32 dari pasal yang ke-13. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya.
Ini kabar bohong, ini kabar busuk di sini. Jadi nyata mereka tidak jujur, nyata mereka tidak bekerja sama 12 orang itu. Dalam kehidupan kita, sering kali masalah muncul dari diri kita. Masalah seringkali kita yang menimbulkannya sendiri, disebabkan oleh karena ketakutan, disebabkan oleh karena kekhawatiran, disebabkan oleh karena faktor-faktor di sekitar lingkungan kita. Nah, yang berikut adalah, mari kita lihat hambatan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Kita lihat hambatan yang pertama dalam Bilangan pasal 14 ayat 1 dan 2. Saya baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, kita lihat hambatan yang pertama yang terjadi adalah karena mendengar berita yang mengerikan itu, berita bohong, berita yang disampaikan dengan cara membesar-besarkannya, maka menimbulkan kesulitan atau hambatan. Hambatan yang pertama adalah umat Tuhan itu menangis, marah, cengeng, bersungut-sungut kepada Musa, Harun, dan juga bersungut kepada Tuhan Allah. Itu hambatan pertama. Hambatan yang kedua, umat itu curiga terhadap Tuhan, bahkan sama dengan memberontak. Tadi ayat yang ketiga sudah saya bacakan. Mengapakah membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Mereka mulai mencurigai Tuhan. Dalam ayat yang ke-9a, ayat yang ke-9a, Musa bicara kepada mereka, hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Pemberontakan kepada Tuhan, ketakutan merupakan hambatan bagi setiap orang dalam menghadapi masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, satu, kita tidak boleh curiga terhadap Tuhan. Bangsa Israel sebenarnya tidak perlu curiga dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menuntun mereka keluar dari Mesir. Tidak mungkin Tuhan membawa mereka untuk mati di padang gurun, untuk tewas di tangan musuh. Jadi, berita bohong juga membuat orang marah, membuat orang memberontak, membuat orang curiga terhadap Tuhan, bahkan membuat orang kemudian menyebar berita yang tidak benar. Sekali lagi, curiga terhadap Tuhan adalah ciri khas orang berdosa. Maka, mari kita waspada Bapak Ibu, supaya kita tidak kecewa terhadap Tuhan, supaya kita tidak memberontak terhadap Tuhan dalam menghadapi masalah, terutama misalnya masalah sekarang yang kita hadapi adalah masalah COVID-19. COVID-19 membuat banyak orang takut. Seluruh dunia takut. Tidak ada satu pemimpin pun yang mengatakan jangan takut, kecuali Yesus pada Minggu Paskah. Kalau Bapak Ibu baca di Matius 28 ayat yang ke-10, Yesus katakan kepada perempuan-perempuan yang pergi ke kubur itu, jangan takut. Kata jangan takut diulangi 365 kali dalam Alkitab. Itu artinya tiap-tiap hari, dari 1 Januari sampai 31 Desember, tiap-tiap hari, kalau orang membaca Alkitab, mendengar Tuhan berkata, jangan takut.
Kalimat ini, kata larangan ini, jangan takut yang diucapkan oleh Yesus pada Minggu Paskah, mengingatkan kita semua, seluruh jemaat GKPD Masa Depan Cerah Kadipaten, jangan takut apapun persoalannya, apapun pergumulannya. Yang ketiga adalah berniat kembali ke Mesia. Ayat yang keempat dari Bilangan pasal 14. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah, kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Pulang ke Mesir berarti pulang kepada perbudakan. Mesir dalam Alkitab pada sisi tipologi, Mesir adalah tipologi dari perbudakan dosa. Kembali ke Mesir, niat kembali ke Mesir berarti kembali kepada perbudakan dosa. Banyak orang ketika menghadapi kesulitan, ketika gagal melampaui masalah, punya niat untuk balik kepada hidup yang lama, pergi ke dukun, bertapa, dan berdukun, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Ini yang terjadi di mana-mana dalam sebagian hidup orang percaya. Ketika mengalami kebuntuan dalam usaha mengatasi masalah, balik ke dukun, percaya arwah, bertanya kepada roh orang mati. Nah, sebagai orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita tidak boleh menoleh ke belakang. Hambatan yang keempat, mereka takut musuh. Takut musuh sama dengan takut menghadapi masalah. Pasal yang ke-14 ayat yang ke-9b dikatakan di sana, saya membaca ayat 9 sekali lagi. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bangsa Israel, kita semua dilarang oleh Tuhan supaya jangan takut ketika kita menghadapi masalah. Kalau ada di antara jemaat yang sedang takut, sedang gentar, kegentaran ekonomi karena semua ekonomi macet, kita percaya kalau Tuhan bilang jangan takut, berarti Tuhan bertanggung jawab untuk melindungi kita. Banyak orang sedang takut, para pengusaha begitu takut, para penjual begitu takut. Semua orang takut akibat dari dampak COVID-19. Tapi Alkitab katakan kepada kita, jangan takut. Nah, sekarang yang berikut adalah bagaimana untuk melampaui masalah. Apa kunci untuk melampaui masalah? Kunci yang pertama adalah percaya diri, bertekad dan nekat, atau dengan kata lain optimis untuk melampaui masalah. Sebagai orang percaya, kita harus optimis. Kita harus punya keberanian menghadapi masalah. Saya membaca Bilangan 13 ayat yang ke-30. Bilangan 13 ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb dan Yosua punya kepastian, punya kepercayaan diri yang kuat, dan mereka bertekad, kita pasti. Di ayat yang ke-30 itu dikatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Dengan kata lain, kita akan maju dan menang. Itu kunci pertama, percaya diri, bertekad untuk melampaui hambatan. Yang kedua, merendahkan hati. Bilangan pasal 14 ayat 5 dan 6 tadi kita sudah baca. Ketika bangsa itu marah, ketika bangsa itu menangis, Musa, Harun, Kaleb, Yosua merendahkan diri di hadapan Tuhan. Salah satu kunci
untuk memenangkan pergumulan, untuk melampaui masalah dengan rendah hati, bersembah sujud kepada Allah. Suami yang merendahkan hati, istri yang merendahkan hati akan membangun rumah tangga yang bahagia. Orang tua yang merendahkan hati akan mengalami hidup yang berkemenangan, memberikan teladan, memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana menghadapi dan memenangkan masalah atau pergumulan. Kunci yang keempat, ikut Tuhan dengan segenap hati. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-24. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24 saya membaca, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kaleb tidak setengah-setengah dengan Tuhan. Kaleb menyerah total kepada Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, Yosua pasal 14 ayat yang ke-8. Dalam Yosua pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, sekarang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Kaleb, Yosua adalah pemimpin-pemimpin yang menjadi contoh bagaimana kita menghadapi, mengalahkan, melampaui masalah dengan menyerahkan diri sepenuh hati kepada Tuhan. Yang berikut adalah jujur. Dalam Yosua pasal 14 ayat yang ke-7 dikatakan di sana bahwa Kaleb itu jujur dalam mengikut Tuhan, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Salah satu kunci menghadapi masalah dan melampaui masalah adalah suami istri jujur satu dengan yang lain. Orang tua dan anak jujur satu dengan yang lain. Kejujuran adalah salah satu kunci penting dalam melampaui masalah. Yang berikut, akibat kalau kita punya kunci-kunci yang tadi saya sudah jelaskan dalam menghadapi, dalam perjuangan untuk melampaui masalah. Akibat pertama, luput dari murka Allah. Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-38. Bilangan pasal 4 ayat yang ke-38. Firman Allah katakan, tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Karena Kaleb dan Yosua jujur, karena Kaleb dan Yosua berani menghadapi tantangan yang terjadi, Tuhan meluputkan mereka dari kematian. Tuhan meluputkan mereka dari murka Allah. Kalau orang bertekad jujur dengan segenap hati ikut Tuhan, Tuhan meluputkan dari masalah. Tuhan memberikan kemampuan untuk melampaui masalah. Akibat yang kedua, panjang umur. Bilangan yang ke-14 ayat yang ke-38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Ketika mereka tiba di Kanaan, Kaleb hidup 45 tahun kemudian. Setelah dia berumur 85 tahun, dia menduduki bagian negeri yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Misalnya kalau kita lihat itu dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-10 dikatakan di sana, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Kaleb
memiliki umur panjang. Kaleb menikmati negeri yang berkelimpahan. Jadi bukan hanya umur panjang. Yang ketiga adalah memasuki tanah Kanaan, memasuki negeri perjanjian. Dengan kata lain, memasuki kehidupan yang berkelimpahan. Kalau Bapak Ibu baca Yosua pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian, menikmati kebenaran janji Tuhan dan hidup dalam kelimpahan. Yang berikut, akibat yang berikut, menjadi berkat untuk anak cucu. Yosua pasal 14 ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kalau orang tua dengan sepenuh hati mengikut Tuhan, kalau orang tua mengikut Tuhan dengan sejujur-jujurnya, akan menjadi berkat bagi anak cucu turun temurun. Dan yang akibat yang terakhir, menikmati kebenaran janji Tuhan. Seperti Yosua pasal 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan setia kepada janjinya, kepada Kaleb, kepada Yosua, kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Allah kita adalah Allah yang setia pada janjinya. Saya akan menutup uraian firman Tuhan ini dengan beberapa hal. Yang pertama, tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Setiap orang pasti ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita menghadapi masalah, bagaimana strategi kita mengatasi masalah. Sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita menghadapi masalah, kita akan melewati masalah, kita akan memenangkan masalah kalau kita terus hidup memandang kepada Tuhan. Yang kedua, kunci untuk melampaui masalah, kunci untuk memenangkan masalah, kunci untuk memiliki hidup yang berkemenangan adalah ikut Tuhan dengan segenap hati. Kaleb, Yosua ikut Tuhan dengan segenap hati. Mereka memasuki tanah perjanjian. Mereka menikmati kelimpahan bersama anak cucu. Yang berikut adalah jangan curiga terhadap Tuhan. Kalau orang curiga terhadap Tuhan, akan menikmati kekalahan, bukan kemenangan. Kalau orang curiga dengan Tuhan, tidak akan percaya diri. Jadi, jangan curiga Tuhan. Percaya diri, bertekad untuk maju dan memenangkan masalah. Kaleb, Yosua jujur, rendah hati, dan mereka menguasai ketakutan sehingga mereka mengatasi masalah. Jangan sampai kita dikuasai oleh ketakutan, tapi kita harus menguasai ketakutan dengan iman kepada Tuhan, menguasai ketakutan dengan penyerahan diri kepada Tuhan. Yang berikut adalah andalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam menghadapi masalah COVID-19 yang begitu mengerikan ini. Karena Kaleb dan Yosua mengandalkan Tuhan, maka mereka memasuki tanah perjanjian. Mereka mengalami kenikmatan, mereka mengalami kelimpahan, mereka mengalami hidup yang berkemenangan, dan mereka menjadi berkat bagi anak cucu mereka. Bapak Ibu sekalian, mari kita menghadapi kesulitan dan memiliki hidup yang berkemenangan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Tolonglah kami, seluruh jemaat GKPB Masa Depan Cerah Kadipaten, supaya kami semua orang tua, suami, istri, orang tua, anak, kami semua memandang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan menguasai ketakutan dengan iman dan penyerahan diri dengan segenap hati kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati uraian sabda-Mu untuk kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Demikian Bapak Ibu sekalian, good morning to all of you and happy Sunday.